Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan untuk mengawali seluruh aktivitas belajar kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Pagi ini ibu mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas. Ku sungguh puas dengan Dia. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jualah yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan, itu adalah karena kemurahan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk ini.
Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, arahkan hati kami untuk bersungguh hati kepada Tuhan. Dan ketika membaca firman Tuhan, Tuhan tuntun kami untuk mengerti. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 26 ayat 1 sampai 21. Ibu harapkan anak-anak kami juga dapat menyiapkan diri untuk membaca firman Tuhan, baik dari Alkitab yang sudah anak-anak kami sediakan, ataupun bisa melihat di layar perangkat yang anak-anak kami gunakan saat ini. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukanlah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau ketika hajaran-Mu menimpa mereka. Mereka mengeluh dalam doa seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar-Mu, tutuplah pintu-Mu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Bagian ini akan kita renungkan di dalam satu tema, kegelapan sejati atau ketiadaan
terang. Satu kali ibu pernah berjumpa dengan seorang yang mengeluh dengan setengah berteriak berkata, semua gelap, semua gelap. Tadinya ibu pikir bahwa dia sakit mata sehingga nggak bisa melihat. Tapi ternyata setelah ngobrol dengan dia, bukan di situ permasalahannya. Ternyata kondisinya yang terpuruk membuat dia merasa seakan-akan semua gelap. Dia tidak bisa lagi melihat titik terang untuk keluar dari persoalan hidup yang sedang menimpa dia. Terkadang kondisi yang terpuruk seperti itu akan membuat seseorang merasakan sebuah kegelapan, bukan dikarenakan tidak ada terang, tetapi karena mereka tidak tahu lagi mau berbuat apa di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya ini, bagaimana berita penghukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang ada di bumi. Dan yang terakhir, kalau kita melihat di pasal 24, bagaimana dikatakan bumi akan dihancurkan. Tetapi di tengah-tengah berita penghancuran itu, kita dapati masih ada orang-orang yang setia, yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Khususnya kalau kita melihat di dalam pasal 26 ini, Yesaya 26 ini adalah sebuah lagu atau nyanyian, ucapan syukur kepada Allah serta doa permohonan kepada Allah. Bagian ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-7, merupakan pujian syukur kepada Allah yang adalah gunung batu kekal, yang menjatuhkan dan merendahkan orang-orang yang meninggikan diri, sebaliknya akan mengangkat orang-orang benar. Orang-orang benar inilah yang akan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota dan menikmati keselamatan Allah. Bagian yang kedua adalah ayat 8 sampai ayat yang ke-10, yaitu refleksi atau perenungan terhadap penghakiman Allah yang dinantikan oleh orang-orang benar. Bagian tersebut menggambarkan sebuah keadaan ketika keadilan Allah ditegakkan di bumi dan setiap kefasikan akan dipukul atau dihancurkan. Bagian yang ketiga adalah ayat 11 sampai ayat 19 tentang permohonan keselamatan orang-orang percaya dan penghukuman atas kefasikan. Nah, permohonan ini digambarkan seperti seorang perempuan yang sedang berjuang dengan kesakitan, menantikan kelahiran yang akan mendatangkan sukacita besar. Nah, permohonan itu disertai dengan keyakinan penuh kepada Allah. Pada masa yang sulit, masih ada umat yang percaya dan menantikan datangnya keadilan Allah, seperti seorang menantikan terang. Memang tidak mudah untuk tetap percaya dan memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Misalkan seperti masa ini pun ada banyak orang kemudian merasa pesimis, tidak mempunyai pengharapan di dalam kehidupan oleh karena kondisi-kondisi yang sulit yang terjadi pada saat ini. Tetapi kalau kita belajar dari kesaksian Alkitab firman Tuhan, orang-orang benar yang masih terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sesulit apapun kondisi yang mereka hadapi, tetapi ketika mereka boleh berharap kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan menunjukkan pertolongannya. Terang yang daripada Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka. Seperti lagu yang barusan kita nyanyi tadi, ya mungkin saja orang percaya, orang benar itu jatuh, tetapi karena pengharapan ada di dalam Tuhan,
Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menolong, memberikan pengharapan mereka terwujud oleh karena Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu anak-anak ibu, mari apapun kesulitan kita, baik kita pribadi ataupun mungkin keluarga, papa mama saat ini mengalami kesulitan-kesulitan tertentu, mari kita bersama-sama punya pengharapan pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kita itu ada bersama dengan kita, dan kita yakin dan pasti Tuhan yang penuh dengan hikmat dan belas kasihan akan memberikan kita pertolongannya tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita untuk tetap hidup bergantung percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Bahwa kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami tahu kami manusia yang lemah, tetapi sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan, biar kiranya Engkau juga boleh meyakinkan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, sesulit apapun, ajar kami untuk berharap, bersandar kepada Tuhan sebagai orang percaya dan sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hari ini anak-anak kami yang akan belajar, guru-guru yang akan mengajar, papa mama, orang tua, anak-anak kami yang bekerja, bahkan seluruh keluarga kami, pimpinlah di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.